Pada video ini saya membagikan tutorial lengkap bagaimana cara melaporkan SPT tahunan 2026. Bagi teman-teman yang belum lapor SPT di tahun 2026 ini, segera untuk dilaporkan melalui Cortex teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum punya akun Cortex, silakan dibuat terlebih dahulu ya, supaya bisa melaporkan SPT tahunan untuk 2026. Sekarang kita anggap teman-teman sudah memiliki akun Cortex. Nah, sekarang kita klik garis 3 di bagian atas di sini teman-teman. Kita klik seperti ini. Kemudian cari menu surat pemberitahuan SPT. Klik surat pemberitahuan SPT, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Keterangan SPT belum disampaikan, artinya kita belum melaporkan SPT tahunan kita. Cara mengisi formulir laporan SPT. Di sini teman-teman ada pensil ya, di sini. Silakan diklik terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk pada formulir awal, yaitu pengisian data-data terkait dengan laporan SPT tahunan. Sebelum teman-teman mengisi formulirnya, di bagian atas teman-teman harus mengisi beberapa kolom ya. Misalkan tahun pajak, karena saya sudah melaporkan SPT tahun 2025 sehingga tinggal 2026. Jadi tentu kalau teman-teman belum lapor SPT 2025, maka di sini tertulis 2025. Kemudian pilih status normal. Kemudian metode pembukuan, tentu pilih pencatatan teman-teman. Nah, di sini tersedia hanya 2 bulan saja, karena ini kan masih hitungannya 2 bulan untuk 2026. Nah, biasanya kalau di tahun 2025 dari bulan 1 sampai bulan 12 teman-teman. Kemudian sumber penghasilan. Ya, jadi teman-teman sesuaikan dengan sumber penghasilan kalian saat ini. Saya memilih pekerjaan bebas. Oke. Kemudian klik posting SPT teman-teman. Kita posting SPT. Oke, jadi di sini teman-teman pastikan status completed ya di sini. Langkah berikutnya diisi data-data yang lain. Yang pertama bagian A, ini otomatis terinput oleh sistem ya, mulai dari nick, nama pengguna, jenis ID, nomor telepon hingga alamat email. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi lagi ya. Kemudian bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Jadi di bagian B ini teman-teman ada 4 pertanyaan. Kalau saya pilih tidak semua teman-teman untuk jawabannya ya. Kemudian bagian C, penghitungan pajak terutang. Penghasilan neto setahun ini tidak perlu diisi. Yang ketiga, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat? Tidak teman-teman. Kemudian penghasilan tidak kena pajak di sini teman-teman. Kita klik seperti ini. Nah, jadi mungkin bingung dengan kode ini ya, ada K kemudian garis miring 0 1 sekian dan sekian. Nah, ini adalah kode status pemilik akun ini teman-teman, atau pemilik wajib pajak. Jadi untuk K0 ini sebenarnya adalah perorangan yang tidak memiliki tanggungan. Kemudian yang lainnya nanti teman-teman sesuaikan aja dengan keadaan kalian. Misalkan di TK0 ini adalah belum memiliki keluarga atau belum memiliki pasangan, tetapi penghasilan masih di bawah 54 juta setahun ya. Nah, saya memilih yang bagian K-0 teman-teman. Ini yang sudah berkeluarga tetapi belum punya tanggungan. Kemudian teman-teman, penghasilan kena pajak tidak perlu diisi. Kemudian yang ke-8, apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Tidak. Kemudian bagian D teman-teman, kredit pajak. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong? Klik tidak.
Kemudian apakah Anda menerima pengembalian? Tidak. Kemudian teman-teman untuk bagian E itu tidak perlu diisi ya, itu otomatis diisi oleh sistem. Kemudian bagian F, pembetulan atau diisi jika status SPT adalah pembetulan. Ini tidak perlu diisi juga. Bagian G, permohonan pengembalian PPh jika ada lebih bayar. Ini tidak perlu ya, karena tidak ada kelebihan bayar. Kemudian teman-teman, bagian H, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25? Klik tidak teman-teman. Apakah Anda menyusun penghitungan tersendiri? Tidak. Apakah Anda membayar angsuran PPh? Tidak. Kemudian di bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Tidak. Kamu sesuaikan dengan data kamu teman-teman. Kemudian teman-teman di bagian J ini dia tidak perlu diisi juga karena otomatis di-input oleh sistem. Nah, kemudian di bagian K, pernyataan. Jadi di sini kita centang teman-teman. Nah, kemudian klik simpan konsep. Jangan langsung bayar atau lapor karena masih ada formulir yang kita isi. Jadi pastikan teman-teman status SPT kalian itu nihil ya di sini. Oke. Jadi formulir apa lagi yang teman-teman harus isi? Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di bagian L1. Di bagian L1 ini ada formulir yang kita isi. Kita simpan dulu konsep ini tadi teman-teman supaya tidak kembali dari awal ya ketika error atau bagaimana. Setelah itu kita masuk pada L1. Nah, ini juga sebenarnya tidak terlalu penting sekali semua kita isi. Jadi saya itu hanya mengisi bagian 1 daripada harta pada akhir tahun pajak. Jadi di sini ada kas dan setara kas. Untuk menambahkannya yaitu kita klik tambah di sini. Kemudian teman-teman kita masukkan deskripsinya. Nah, apa kas ataupun harta Anda yang kamu miliki saat ini? Apakah dalam bentuk uang tunai, deposito, uang elektronik, dan lain sebagainya? Kamu sesuaikan di sini. Saya pilih uang tunai. Kemudian masukkan nomor akun. Apa nomor akun ini? Yaitu nomor rekening di mana uang tunai ini berada. Kemudian nama pemilik rekening, nama banknya apa? Apakah BRI, BNI, dan lain sebagainya. Kemudian lokasi harta. Tentu kita pilih Indonesia. Kemudian tahun perolehan, kapan kamu memperoleh harta tersebut, dari tahun berapa. Kemudian saldo saat ini berapa. Kemudian keterangan. Ya, keterangan ini apa? Yaitu silakan dipilih di sini harta PPS. Oke, teman-teman, kita anggap kita simpan. Kemudian teman-teman bisa mengisi data-data yang lain ya, misalkan ada piutang. Kemudian ada investasi atau sekuritas. Kalau tidak diisi juga tidak masalah. Kemudian harta bergerak. Apa itu harta bergerak? Seperti kendaraan ya. Nah, ada sepeda motor, sepeda, bus, mobil penumpang, sampai kapal ya teman-teman. Nah, kalau memang kendaraan bergerak kamu itu bukan atas nama pribadi, saya sarankan tidak perlu diisi ya. Kenapa? Karena repot. Karena nanti juga diminta data pemilik daripada kendaraan aslinya. Ya, kemudian teman-teman harta tidak bergerak, misalnya tanah ya. Nah, tanah ini jenisnya apa? Apakah tanah pertanian atau yang lainnya? Nanti teman-teman tambahkan di sini. Ya, seperti itu. Oke, kemudian harta lainnya jika ada, ikhtisar harta. Nah, yang paling penting adalah bagian poin pertama tadi teman-teman. Jika sudah diisi, teman-teman tinggal klik bayar dan lapor di sini. Kita klik seperti ini. Nah, di sini teman-teman, kalian perhatikan kita masukkan kata sandi penandatanganan di sini. Sandi apa yang kita pakai? Tentu sebelumnya teman-teman mungkin sempat mengajukan sertifikasi elektronik DJP. Nah, kita di situ diminta untuk membuat dan ada password yang kita buat. Itu yang kita masukkan di sini.
Nah, mungkin teman-teman belum buat atau tidak memiliki password itu, silakan teman-teman buat terlebih dahulu dengan cara mengajukan permohonan sertifikasi elektronik DJP. Kalau masih belum tahu caranya, boleh teman-teman tonton video di deskripsi video ini. Kemudian teman-teman tinggal konfirmasi tanda tangan di sini. Nah, setelah itu kamu sudah berhasil melaporkan SPT, teman-teman.